Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk anak-anak ibu 10 ATPA, 10 ATPB, dan 10 TBSM. Baiklah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan ibu dengan mata pelajaran kimia. Nah, pada pertemuan pertama itu kita sudah membahas mengenai apa itu pengertian materi, klasifikasi materi, kemudian apa itu unsur, senyawa, campuran, dan jenis-jenis campuran. Kamu dapat mengulang materi yang telah ibu jelaskan di minggu pertama. Di pertemuan kedua itu ibu telah memberikan tugas bagi Ananda yang belum mengerjakan tugasnya masih ibu tunggu, kemudian dikirim melalui via WA maupun via Classroom. Baiklah, untuk pertemuan kali ini sebelum pembelajaran kita mulai, buka bukunya, buku paket kamu halaman 7 pada buku paketnya. Kemudian sediakan alat tulis, catat materi ataupun poin-poin penting yang ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kamu dapat mempelajari sifat dan wujud materi, kemudian perubahan materi, dan teknik-teknik pemisahan campuran. Baiklah, akan kita mulai proses pembelajaran kita. Yang pertama itu ada sifat materi. Nah, untuk sifat materi ini sendiri dibagi menjadi dua. Ada sifat intrinsik atau sifat yang melekat pada zat yang menjadi ciri khas tersebut. Yang kedua itu ada sifat ekstrinsik, sifat yang tidak khas dari suatu zat yang dapat dimiliki oleh zat itu. Nah, pasti kita semua telah mendengar apa itu kata intrinsik dan ekstrinsik atau internal dan eksternal. Nah, untuk sifat materi ini yang pertama itu sifat intrinsik, itu sifat yang melekat pada zat yang menjadi ciri khas tersebut. Kita contohkan ini menjadi ciri khas katanya. Kita contohkan batu ini tuh kan dalam, X itu luar. Jadi kalau misalnya kamu melihat batu yang wujudnya padat, wujud batu itu kan padat, ini merupakan sifat dari intrinsik. Kenapa? Karena dia menjadi ciri khas dari batu itu sendiri, ya kan? Merupakan benda yang berwujud padat. Sedangkan untuk sifat ekstrinsik itu contohnya ketika kamu bermain petasan, dia meledak, ya, kemudian itu merupakan sifat yang tidak khas dari suatu zat yang dapat dimiliki oleh zat itu. Tidak semuanya petasan itu yang dapat meledak, ya. Ada yang dilemparkan dia hanya menghasilkan bunyi. Ibu ingat itu ada petasan namanya mercun lempar, yang dilemparkan ke semen dia hanya berbunyi, tidak menghasilkan ledakan, ya. Itu merupakan contoh dari sifat ekstrinsik. Baiklah, untuk dua sifat materi ini selanjutnya itu ada sifat fisika, merupakan karakteristik suatu zat yang membedakan dari zat-zat lain tanpa melibatkan perubahan komposisi kimianya. Sifat fisika ini dapat kita lihat dari bentuknya, wujudnya, warna, titik didih, dan titik beku. Nah, seperti contoh air. Air kita tahu bahwasannya titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Jadi air ini merupakan contoh sifat fisika dengan melihat titik didihnya. Kemudian contoh dari batu tadi, ya. Batu tadi merupakan wujud benda padat, ya. Berarti ini merupakan sifat fisika, kita lihat dari wujudnya. Yang kedua itu ada sifat kimia. Sifat kimia merupakan kemampuan suatu zat berubah menjadi zat lainnya. Sifat kimia ini tampak saat berlangsungnya reaksi kimia ketika zat di awal diubah menjadi zat baru. Nah, sama contohnya petasan tadi. Zat awalnya kan bentuknya pertama kita contohkan dia mercun korek, ya, mercun korek namanya, itu yang dibakar. Kemudian ketika kita bakar, kemudian dia mengeluarkan ledakan, ya, bunyi ledakan itu termasuk dalam sifat kimia. Sifat yang dilihat ketika reaksinya berlangsung itu dikatakan dengan
sifat kimia. Selanjutnya ini ada wujud materi. Nah, untuk wujud materi itu ada 3. Kita tahu ada padatan, cairan, gas. Untuk wujud padatan ini dapat kita lihat dari bentuk dan volumenya. Contohnya batuan tadi ya, batuan wujudnya padatan. Selanjutnya ada wujud materi cairan. Itu pengertiannya materi yang berwujud cair memiliki volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai wadah yang ditempatinya, contohnya air. Nah, untuk wujud materi cairan, ketika kita memasukkan air ke dalam botol, wujudnya seperti botol. Kemudian air yang di dalam botol tadi kita pindahkan lagi ke dalam, ibu contohkan ke dalam baskom kecil. Pasti bentuk air tadi mengikuti baskom tadi dengan volume tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai tempat yang di wadah yang ditempatinya. Selanjutnya itu ada wujud materi gas. Gas tidak memiliki bentuk ataupun volume yang tetap, namun volume dan bentuk ruang akan mengikuti volume dan bentuk gas akan mengikuti ruang yang ditempatinya. Nah, contohnya saat memompa ban sepeda, yang awalnya ban sepeda kamu kempeskan, kemudian kamu isi dia dengan angin ya, atau dengan gas. Ketika kamu isi, dia akan membentuk lingkaran sesuai dengan bentuk ban tadi. Paham ya? Selanjutnya itu ada perubahan materi. Untuk perubahan materi ini terdiri dari 2. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Untuk perubahan fisika itu perubahan yang dapat kembali ke bentuk semula atau perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya ketika kita membakar lilin, ketika kamu membakar lilin, lilin tersebut meleleh. Wujudnya masih wujud lilin nggak? Iya kan? Masih wujud lilin, berarti dia perubahan yang dapat kembali ke bentuk semula atau perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Itu dapat kita lihat pada buku paket halaman 9. Selanjutnya itu ada perubahan kimia. Perubahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula atau perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya kayu yang dibakar. Nah, ketika kamu membakar kayu dibakar menghasilkan arang, abu, ya kan? Kemudian sama seperti ketika kamu membakar kertas yang dibakar dia akan menghasilkan abu. Wujudnya tidak seperti gas tadi, tidak seperti kertas tadi. Berarti ini merupakan perubahan kimia, perubahan yang tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Untuk perubahan kimia itu diantaranya ada perubahan warna, ada pembentukan gas, ada pembentukan endapan, dan perubahan suhu. Untuk perubahan materi ini dapat kamu lihat pada buku paket halaman 10. Ya, untuk halaman 11 itu ada manfaat perubahan materi dan kehidupan, itu kamu dapat dibaca di buku paketnya masing-masing. Selanjutnya ada teknik-teknik pemisahan campuran. Untuk teknik pemisahan campuran kamu dapat membuka buku paket halaman 12. Yang pertama, teknik pemisahan campuran maserasi. Itu teknik campuran melalui proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik. Pelarut organik yang biasa digunakan itu metanol. Tujuan dari teknik pemisahan maserasi ini untuk mengisolasi senyawa bahan alam. Contohnya proses ekstraksi kulit kayu manis untuk mengeluarkan minyak dari kulit kayu manis. Nah, proses teknik pemisahan ini dengan cara perendaman sampel. Jadi kulit kayu manis ini direndam dengan kemudian dilarutkan dengan pelarut organik, kita gunakan metanol. Selanjutnya diekstraksi dia dengan menggunakan metanol tadi untuk mengeluarkan minyak kulit kayu manis. Yang kedua itu ada teknik pemisahan campuran dengan menggunakan penyaringan atau filtrasi. Teknik campuran ini dengan menggunakan alat penyaring. Alat penyaringnya disebut dengan filter.
Pemisahan ini dibedakan berdasarkan perbedaan ukuran partikel ya. Jadi kita membedakan antara partikel yang berwujudnya lebih besar atau makro dengan partikel yang berwujud kecil. Zat cair yang melewati kertas saring atau hasil filtrasi kamu disebut dengan filtrat. Sedangkan zat padat yang tertinggal pada kertas saring atau kertas sisa tadi disebut dengan filtrasi atau residu. Jadi perlu diingat untuk teknik pemisahan campuran dengan menggunakan penyaringan atau filtrasi itu kita menggunakan kertas saring yang disebut dengan filter atau alat penyaringnya disebut dengan filter. Tujuan dari teknik pemisahan ini untuk membedakan ukuran partikel ya, partikel yang besar dengan partikel yang kecil. Zat cair atau hasil dari saringan kamu tadi, hasil filtrasi disebut dengan filtrat, sedangkan sisanya ataupun yang tertinggal pada kertas saring itu disebut dengan filtrasi ataupun residu. Contohnya ketika kita memisahkan mengambil santan murni ya, mengambil santan murni. Ibu contohkan kita menggunakan tapisan santan ya, pasti kamu pernah lihat untuk alat penyaring santan, tapis santan namanya. Kemudian itu tapis santan dia disebut dengan filter. Kenapa? Karena dia merupakan alat penyaringnya. Kemudian santan murni yang ada yang sudah tertampung yang melewati tapisnya tadi itu disebut dengan filtrat ya. Hasil saringan kamu disebut dengan filtrat. Kemudian ampas kelapanya atau yang tidak bisa melewati kertas yang melewati saringan tadi itu disebut dengan filtrasi ataupun residu. Nah, yang ketiga itu teknik pemisahan campuran dengan pengkristalan atau kristalisasi. Teknik pemisahan campuran ini zat padat dari larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Dah, jadi teknik pemisahan campuran kristalisasi ini pemisahan campuran zat padat dari larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Misalnya ketika kamu melihat proses pemisahan campuran air garam dari garam dapur dari air laut yang banyak digunakan oleh para pembuat garam. Para nelayan garam tadi itu mereka pembuatan garamnya dengan teknik pengkristalan. Jadi air laut kemudian mereka uapkan, timbullah kristal-kristal tadi, itulah yang dijadikan dengan garam ya, larutan garam. Selanjutnya ada teknik pemisahan yang keempat itu penyulingan atau distilasi. Pemisahan campuran dua macam zat cair atau lebih yang didasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, untuk teknik pemisahan distilasi ini dia berdasarkan teknik dua macam zat cair atau lebih yang didasarkan pada perbedaan titik didihnya. Misalnya pemisahan campuran air dengan alkohol. Nah, untuk cairan hasil destilasinya disebut dengan destilat. Perlu diingat, hasil dari penyulingan kamu atau hasil dari teknik pemisahan kamu menggunakan distilasi itu namanya destilat. Kita contohkan tadi pemisahan campuran air dengan alkohol yang didasarkan pada perbedaan titik didihnya. Contohnya, air itu kita tahu bahwasannya dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sementara kalau alkohol itu dia dengan suhu 70 derajat Celcius dia sudah mendidih. Jadi untuk teknik pemisahan campuran distilasi ini contohnya pemisahan titik didih air dengan alkohol. Yang kelima itu ada kromatografi atau pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase bergerak disebut dengan fase mobile dan fase diam disebut dengan fase stasioner pada sebuah larutan atau campuran. Komponen yang kurang larut dalam fase bergerak akan tertinggal, sedangkan komponen larut akan lebih cepat bergerak.
kromatografi yang sering digunakan adalah kromatografi kertas. Jadi untuk teknik pemisahan kromatografi ini, fase yang cepat bergerak dia pasien cepat bergerak dia akan lebih mudah larut, sedangkan fase yang kurang larut adalah fase yang tertinggal. Selanjutnya ini ada penyublinan ya, teknik pemisahan campuran dengan penyublinan atau sublimasi. Pemisahan campuran didasarkan atas kemudahan zat menyublin. Contohnya proses sublimasi kapur barus atau kamper. Kalau kapur barus itu dia mudah menyublin. Pernah nggak kamu lihat kapur barus yang diletakkan di toilet ya? Lama-lama dia akan mencair atau menyublin dia berdasarkan perubahan wujud dari zat padatnya menjadi gas ya. Dia tuh awalnya kita tahu bahwasannya kapur barus tuh padat ya wujudnya. Lama-lama karena ada kontraksi dengan udara ataupun dengan suhu dia akan menjadi gas. Selanjutnya teknik pemisahan campuran ekstraksi. Ini pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dua cairan yang membentuk campuran itu. Misalnya ekstraksi parfum yang bertujuan untuk mendapatkan komponen yang merupakan bahan pewanginya. Kita contohkan ini ekstraksi dari parfum. Ibu contoh, pernah nggak kamu mencium parfum wangi-wangian jeruk gitu? Kita contohkan parfum yang wangian jeruk itu ekstraksi dari kulit jeruk, kemudian menggunakan campuran bahan alam, campuran bahan organik metanol. Kita umpamakan dia dengan metanol, kemudian diekstraksi dengan kulit jeruk untuk mendapatkan ekstraksi parfum yang bertujuan mendapatkan komponen bahan pewanginya, ya kan? Kita mau mengekstraksi daun jeruk dengan menggunakan metanol untuk mendapatkan bahan pewanginya, wangi atau aroma dari kulit jeruk itu sendiri. Baiklah, Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.